anak-anak? Baik, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik sekali. Oke, semangat ya. Karena tetap jaga kesehatan, karena sekarang lagi musim flu batuk juga. Jadi kesehatan itu memang harus yang utama, kalian harus jaga kesehatan. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar pelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Silakan, ketua kelas ya, memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat kemarin? Ada Bintang? Iya. Silakan Bintang. Bintang masih ingat nggak kemarin belajar tentang apa? Kemarin kita sudah merumuskan pesan dari puisi Ibu karya Mustafa. Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah merumuskan pesan yang terkandung dalam puisi Ibu karya Mustafa Bisri. Kemarin sudah merumuskan pesannya. Sekarang kita akan belajar tentang menyusun ulasan terhadap puisi Ibu karya Mustafa Bisri. Jadi kita menilai puisi ini itu bagus atau tidak sih? Gitu. Lanjut ya. Ada yang masih ingat tidak sebelum kita ke tujuan pembelajaran? Kemarin pesannya apa? Boleh sedikit saja pesan kemarin yang sudah kalian sampaikan. Ada yang ingin menyampaikan? Ada yang masih ingat pesannya? Boleh, Keisha. Jadi puisi yang kemarin itu kandungannya dibalik sikap lemah seorang ibu, tapi dia mempunyai kekuatan yang sangat besar, bisa menjaga, merawat, dan memberikan bisa mampu membesarkan anaknya secara dengan kasih sayang yang berlimpah. Benar sekali ya. Jadi pesan dari kemarin tuh yang tentang puisi ibu itu memang kasih sayang seorang ibu yang menggambarkan kasih sayang seorang ibu tuh yang memang melimpah ruah. Itu udah tidak akan ada habisnya kita bahas. Setuju ya? Oke, tujuan pembelajaran yang sekarang ibu yang menyampaikan kalau kita melalui pendekatan scientific learning, model pembelajaran collaborative learning, serta diskusi, kalian nanti akan berdiskusi, bikin kelompok kembali, jadi dapat menyusun ulasan sebuah teks puisi berdasar terhadap pesan puisi dengan tepat, kreatif, dan bertanggung jawab. Hampir sama seperti kemarin kita sudah menyusun pesannya, sekarang menyusun ulasannya. Manfaatnya, jadi setelah belajar ini kita dapat meningkatkan berpikir kritis kita, karena kita kan sudah di kelas 11 ya, lalu dapat mengetahui informasi dari puisi yang dibaca. Yang ketiga, melatih siswa dalam menilai bagus tidaknya suatu karya sastra, jadi kalian harus dapat menilai. Lalu karya yang diulas dapat dikenal dengan publik dan belajar memahami makna puisi itu. Nih, kalau misalkan kalian pernah lihat di YouTube atau di sosial media, kalian pernah melihat tentang orang yang menyusun ulasan, orang yang contohnya ya, content creator yang mengulas film misalnya, pernah lihat kan ya? Jadi dia yang memberikan ulasan film-film ini, ternyata filmnya bagus loh, menurut aku tuh ratingnya itu 7 lah gitu. Pernah lihat kan ya? Film, lalu ada juga tentang lagu misalnya. Nah, kita yang ambil puisi dulu yang sekarang. Jadi kalian harus bisa belajar untuk mengulas puisi. Nah, manfaatnya apa sih ke depannya nih? Kalau misalnya kalian sudah bisa mengulas, nah nanti kalian akan dapat membuat konten. Nanti kalau misalnya kalian punya YouTube sendiri, kalian bisa membuat konten tentang ulasan. Ulasan apa saja? Bisa produk makanan, lalu bisa berupa karya sastra seperti puisi, buku novel misalnya, lalu lagu juga boleh, sama yang terakhir itu film juga lah. Itu menjanjikan juga kan, biasanya suka banyak lirik juga. Jadi tulisan kalian walaupun tidak hanya dinikmati oleh teman-teman di sini, bisa sampai ke mancanegara. Oke. Kita sama-sama saksikan puisi ini. Oke, silahkan menyaksikan puisi. Setelahnya, sebelumnya aku tidak pernah kehilangan sedalam ini.
Seseorang yang harusnya aku bahagiakan belum sempat tersenyum karena aku. Aku kehilangan banyak waktu. Waktu tentang bercanda, waktu untuk menangis lebih dalam di pundaknya, juga waktu untuk cerita tentang hidupku yang sedikit bahagia. Sejauh ini aku sudah terbiasa tumbuh sendirian, tanpa pundak, juga tanpa pelukan hangat saat semuanya sedang memudar. Aku ingin bermimpi, tapi aku kehilangan alasan untuk mewujudkan mimpiku sendiri. Kata mereka, suatu hari mimpimu akan menjadi nyata. Sejak saat itu aku takut bermimpi, karena ketika aku membuka mata, semuanya hilang. Anak kecil ini kehilangan pundaknya, dan bingung harus bersandar kepada siapa. Anak kecil ini sudah kehilangan waktu, dan itu tidak akan kembali. Aku juga bingung harus menyalahkan siapa. Waktu itu semesta terlalu jahat, memisahkan buah hati dari pelukannya. Semoga malam nanti kita bisa kembali bertemu, meski lewat mimpi. Oke. Gimana? Cukup menyentuh untuk puisinya? Jadi judulnya adalah anak kecil yang kehilangan pundaknya. Sepertinya ada yang sedang menggosok-gosok mata juga ya. Sedih, Bu. Masih nangis, Bu. Gak apa-apa. Jadi puisi ini memang menceritakan tentang anak kecil yang kehilangan pundaknya ya. Kalian bisa memberikan kesannya bagaimana tentang puisi yang tadi? Oke. Ya, boleh Aufa, silakan. Bagaimana kesannya menurut kamu? Maka yang kita ambil dari puisi ini, selain menikmati puisi atau karya sastra lainnya, dan kemarin kita sudah mendapatkan pesan pada puisi ini. Kita dapat mengetahui informasi dari puisi yang dibaca sehingga dia menilai bagus atau tidaknya puisi ini. Kalau untuk pesan dari puisi yang tadi, bagaimana menurut kamu pesannya? Pesannya sangat sedih dan Sangat sedih dan menyentuh ya. Ada yang lain ingin menambahkan dari Aufa? Melisa, silakan Melisa. Puisi tersebut membuat saya simpati. Seorang anak yang dipaksa dewasa oleh keadaan mau tidak mau harus tetap berjalan dengan daya sendiri. Jadi memang anak kecil yang seolah sudah ditinggal pergi oleh ibunya ya selamanya, tapi dia mau tidak mau memang harus dipaksakan untuk lebih dewasa dari keadaan itu. Ada yang ingin menambahkan kembali kesan yang kalian dapatkan dari puisi ini? Siapa menambahkan? Ada? Sedang terharu ya? Ya, jadi benar sekali tadi yang tadi Aufa sampaikan dan Melisa sampaikan, kalau misalnya lagi-lagi gitu melalui puisi atau melalui lagu kita dapat pesan kalau tentang ibu yang kemarin kita sudah lihat. Kalau misalnya kemarin itu ibu itu memang pekerja keras, dia menyayangi kita tanpa batas dari kita lahir sampai kita dewasa. Untuk yang sekarang dia menceritakan tentang sosok yang memang sudah tidak ada ibu di sampingnya. Jadi kehilangan pundak sebelah itu memang diibaratkan seorang ibu yang sudah tidak ada. Ibaratnya dia sedang belajar untuk terbang, tapi pundak sebelahnya hilang, jadi terpincang-pincang lah anak itu. Oke, gue ingin menyampaikan sedikit tentang hari ini kita menyusun teks ulasan. Ada yang tahu teks ulasan itu apa? Ada yang tahu tidak? Mungkin Zaskia bisa bantu Ibu. Dari mencari tema, rasa, nada, dan nama kita bisa memulai mengulas puisi. Membaca puisi berulang dan tuliskan pesan serta komentar yang diperoleh. Jadi dengan membaca berulang kita dapat pesannya ya. Jadi setelah itu kita dapat menilai puisi itu bagus
sih untuk materi kita sekarang, Ibu akan menyampaikan tentang buku fiksi ini. Jadi kita akan belajar tentang cara mengulas buku fiksi, tapi kita ngambilnya tentang puisi. Oke, ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan ini? Silakan. Ada yang mau bantu membaca? Silakan Andika baca. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan atau khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Dalam buku fiksi, ide cerita berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Ya, benar sekali. Jadi buku fiksi yang membedakan dari buku-buku yang lainnya, dia itu berisinya tentang imajinasi penulis, tentang khayalan. Ada yang tahu apa saja buku fiksi? Ada novel, cerpen, lalu komik. Hancur berkeping-keping, tapi di situ dia menguatkan diri. Oh ya, kita ya mau gak mau ini adalah rencana Tuhan, jadi mau gak mau ya emang harus tetap hidup, tetap berdiri kayak gitu. Lalu di situ juga ada suasana hatinya, di situ suasana hatinya sangat memang sedih ya di situ ya. Lalu ada amanat juga. Kalau misalnya amanat yang disampaikan tadi, setelah kita mendengarkan puisi yang tadi, kita harus tetap hidup walaupun dunia memang semesta ini tidak berpihak pada kita. Ya. Jadi kalian harus tetap semangat. Nah, yang tadi teks ulasan. Puisi yang kemarin hampir sama, memang puisi yang sama kita tentukan, itu adalah puisi dari karyanya Mustafa Bisri, Ibu. Dari sini kalian harus membantu Ibu untuk menilai apakah puisi ini layak untuk dinilai. Maksudnya itu layak nggak sih untuk dibaca? Bagus nggak sih ini puisinya? Kalian harus bisa menilai puisi ini. Oke? Sekarang dibuat kelompoknya, sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Kembali yang berempat dengan siapa saja? Pindah ke depan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 juga. Dan yang lain perhatikan dulu ya. Sambil mencari, sambil perhatikan, siapa tahu kalian dapat referensi dari kelompok 2. Jadi struktur puisi yang berjudul Ibu ini, yang pertama orientasinya adalah puisi yang berjudul Ibu ini merupakan puisi yang ditulis oleh penyair sekaligus seorang ulama, yaitu Mustafa Bisri atau akrab disapa Gus Mus. Hal ini tak lepas dari penyair sendiri, yaitu tidak bermanis-manis kata agar pembaca lebih mudah dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Tampilannya itu puisi Ibu ini menggambarkan kekaguman dan keagungan aku kepada seorang ibu. Hampir di setiap tarik puisinya aku menempatkan seorang ibu dengan mengibaratkan alam sebagai ungkapan ibunya. Evaluasinya pilihan pasca saja. Saya Mus tentang juga merupakan pengaruh terhadap barat daerah. Pada survei dibenarkan Mus menggunakan vokal besar sangat sesuai dengan tulisan yang lama. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari semua makna yang ada dalam isi puisi Ibu tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kita harus selalu menghormati Ibu, mendoakannya, serta jangan kita berani kepadanya. Dapat diibaratkan kita sebagai seorang anak